Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya ingin menunjukkan fitur pay later di aplikasi Traveloka. Kebetulan saya sudah apply atau mengajukan pay later sejak kurang lebih Agustus ya. Berarti sudah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Dan semenjak itu saya sudah bertransaksi sebenarnya nggak banyak, hanya 2 kali. Dan sekarang saya sudah dapat level 5. Level yang tertinggi adalah level 6. Jika kalian ingin tahu bagaimana, simak terus video ini sampai habis. Oke? You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Oke, sekarang langsung kita buka aplikasi Travelokanya yang ada di HP ya. Saya klik. Nah, setelah terbuka ya, ada biasanya ini, di sini ada pay later. Kalau kalian belum mengajukan, mungkin belum muncul nominalnya ya. Mungkin hanya ada pay later gitu aja. Nah, ketika saya klik mengajukan, itu nanti kita memasukkan ya standar ya, identitas, KTP, kemudian penghasilan, pekerjaan, dan sebagainya. Mirip kalau kita mengajukan kartu kredit atau pay later lainnya. Nah, sebelumnya ini Traveloka saya ini akunnya ini awalnya itu ini masih bentar ya. Ibaratnya levelnya ini bronze ini ya, yang level paling rendah lah ya, meskipun pernah beli sering ya, sebenarnya saya sering beli tiket di Traveloka, tapi tetap poinnya itu ya enggak banyak ya. Tapi ketika saya disetujui pengajuan Traveloka Pay Later, kemudian tiba-tiba langsung jadi gold ya, langsung jadi gold, kurang sedikit untuk jadi platinum. Nah, itu ketika baru saja disetujui. Dan kemudian setelah itu saya beli tiket ya, langsung jadi platinum priority ya. Kalau sudah jadi platinum ini keuntungannya ketika kalian transaksi itu ada 1 kali 75 kali poin dibandingkan kalau yang masih bronze atau yang di bawahnya. Terus ada diskon sampai 10% hotel, dan ada diskon-diskon lainnya. Tapi diskon lainnya ini bukan hotel ya, bukan hotel dan bukan pesawat. Jadi kalau misalnya beli tiket dan sebagainya, saya sih belum pernah mendapatkan ini, belum pernah mendapatkan benefitnya ya. Oke, nanti ketika kalian disetujui, Traveloka akan menentukan berapa limit ya, berapa limit yang kalian dapatkan. Ketika pertama kali saya mengajukan dan disetujui, limitnya adalah 8 juta ya. Saya tidak tahu kenapa ya, kok bisa 8 juta, mungkin karena melihat kredit skor saya. Jadi karena saya memiliki kartu kredit sudah lebih dari 2 bulan ya, jadi kredit skor saya cukup bagus. Tapi ketika itu level saya masih level 1. Nah, ketika level 1 itu ketika baru disetujui. Supaya kalian mendapatkan kenaikan level ya, coba ini level 1 itu baru disetujui dan benefitnya itu masih sedikit ya. Bahkan ada bunganya 4,8%. Atau level 2 ya, kalau nggak salah level 2 sih. Saya langsung dapat level 2, limitnya 8 juta ya. Nah, ini Traveloka Pay Later ini itu ada pilihannya dari 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan untuk level pertama. Jadi ketika kalian beli tiket 1.500.000 misalnya, itu ketika kalian klik bayar dengan debit ya kalian bayar biasa. Tapi kalau ketika kalian klik pakai pay later, maka ada pilihan. Nah, yang paling pendek atau yang paling cepat ya, itu hanya 1 bulan. Artinya ketika kalian beli tanggal 1 bulan ini, maka nanti pembayarannya paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, meskipun cuma 1 bulan, itu sudah kena bunga. Ini yang
sebenarnya tidak menguntungkan ketika kalian memang memiliki dana ya. Jadi bukan kalian yang tidak punya uang, pengen jalan-jalan dan sebagainya ya. Nah, tapi saya tetap membeli dengan menggunakan paylater meskipun harganya pada akhirnya meningkat 3%. Kenapa? Karena memang tujuan saya mendaftarkan paylater ini supaya saya dapat kesempatan apply kartu kredit Traveloka Paylater. Nah, ketika saya 2 kali transaksi, ya, yang pertama beli tiket, yang kedua beli hotel, ya, itu saya bayar langsung. Jadi ketika muncul tagihannya seminggu berikutnya langsung saya bayar. Saya nggak nunggu sampai 1 bulan. Karena itu langsung kemudian bulan kemarin levelnya langsung meningkat menjadi level 5. Ya. Nah, ketika level 5 otomatis ini limit saya naik jadi 16.200.000. Dan ketika kalian masuk ke level 5, kalian akan muncul penawaran seperti ini ya, apply for pay later card. Jadi pay later card ini sebenarnya kartu kredit dari BRI. Jadi bundling atau co-branding. Sama kayak kartu kredit BRI dengan Tokopedia. Keuntungannya apa? Ya keuntungannya sebenarnya tidak banyak ya. Ya hanya kartu kredit BRI biasa standar, tapi ada cicilan 0% ya untuk maksimal 3 bulan. Nah, cicilan 0% ini beda dengan 3 bulan ini beda dengan kalau pay later biasa. Kalau pay later biasa tetap kena bunga, tapi kalau dengan menggunakan kartu kredit BRI itu tanpa bunga. Nah, sekarang saya akan coba apply pay later card ini. Oke. Coba kita klik. Nah, go beyond with pay later card. Keuntungannya apa? Jadi kartu kredit BRI ini tanpa annual fee sama sekali ya. Jadi gratis ya. No bills when you don't trust. Jadi tidak ada tagihan sama sekali kalau kalian tidak menggunakan kartu ini. Limit expand AirTrack on Traveloka app. Jadi limitnya bisa dilihat di aplikasi. Terus kemudian kemungkinan bisa di-approve kurang dari 1 minggu. Dan kalian akan mendapatkan Traveloka Point setiap kali transaksi dengan kartu kredit ini. Meskipun transaksi di luar Traveloka. Jadi misalnya kartu kreditnya kalian buat belanja di supermarket dan sebagainya, kalian akan dapat bonusnya Traveloka Point. Sama kayak kartu kredit BRI Tokopedia, kalau misalnya beli belanja pakai kartu kredit Tokopedia, bonusnya 0,5% GoPay Coin ya. Oke. Standar. Nah, 3 langkah ya. Make sure all bill have been paid, jadi sudah bayar semua tagihan. Terus mengisi beberapa hal ya. Terus ya ini yang masalahnya adalah menerima kartu secara personal dan harus menandatangani ya. Nah, kebetulan saya sekarang berada di Malaysia, jadi kalau misalnya kartu ini di ACC dan dikirim akan datang ke Indonesia. Ya, saya tidak tahu gimana nanti nasibnya ya, karena ada 2 kartu kredit saya yang sampai saat ini saya tidak tahu kemana ya, yaitu BCA Batman, Visa Batman, dan Maybank White Card. Kebetulan orang rumah mengatakan nggak ada kiriman ya, karena memang rumah sering kosong ya, jadi kemungkinan ketika dikirim ke rumah tidak ada yang terima atau yang terima bukan saya, kemudian kartunya dibalikkan ke kantor pusat. But it's okay karena saya bisa memakai dengan belanja online ya, karena saya masih punya beberapa kartu kredit fisik yang bisa saya gunakan. Oke, sekarang kita coba klik request a card. Akan muncul apa? Nah, standar ya, muncul beberapa ini ya, beberapa isian ya, akan saya isi semuanya. Oke, jadi tadi saya sudah isi semua, basically yang isi alamat, terus kemudian tempat kerja, alamat kerja, itu aja tanpa upload anything ya, nggak upload KTP, tanpa upload NPWP, tanpa upload slip gaji atau SPT, karena itu sudah dilakukan sebelumnya ketika daftar pay letter. Hanya konfirmasi alamat pengiriman aja.
Kemudian setelah saya submit munculnya seperti ini, Buy Letter Card in review, track the progress. Jadi ya nanti saya akan lihat kira-kira, tadi katanya kan kurang dari 1 minggu ya akan tahu apakah disetujui atau tidak. Ya, saya kira itu ya video pay letter. Kebetulan saya sebenarnya sudah apply 3 kartu ya. Yang dari BRI, yang pertama Tokopedia, yang kemudian OVO U-Card, sama yang ini pay letter card. Nah, yang Tokopedia card langsung disetujui. Yang OVO U-Card itu enggak tahu kenapa hanya berhenti di di submit data dan itu kayak hold, tertahan, nggak ada kelanjutannya. Nah, apakah yang ini akan terjadi seperti itu? Saya nggak tahu ya, karena semuanya itu yang menentukan adalah Bank BRI. Jadi kayak OVO, terus kemudian Tokopedia, dan ini Traveloka ini hanya sebagai perantara aja. Jadi tetap semua keputusan ada di Bank BRI. Oke, terima kasih atas perhatiannya di video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe dan simak video-video saya selanjutnya. Bye. People do many things in their life. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but we always learn from them. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setia.